Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menantikan firman-Mu. Kami merindukan Bapa berbicara bagi kami lewat firman-Mu, dan kami percaya oleh kuasa firman itulah kami dibentuk, kami diubah, kami dibaharui menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, supaya oleh kuasa pengurapan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh mengerti setiap kebenaran seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami hidup sesuai dengan firman-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tidak bisa hanya berkata,
kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu itu sudah cukup untuk membawa kita ke sorga. Saudara perhatikan itu. Tidak cukup kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita merasa itu sudah cukup untuk membawa kita ke sorga. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius. Karena ketika kita berkata kita percaya, maka kita harus sadar, percaya itu harus disertai dengan tindakan. Tuhan Yesus memang telah memikul semua dosa kita. Ia rela menanggung penderitaan yang luar biasa sampai mati di atas kayu salib, supaya kita bisa menerima kasih karunia Allah, supaya kita bisa diselamatkan. Jadi kita harus mengerti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia mati dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya itulah yang melahirkan kita kembali, supaya kita bisa memiliki pengharapan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan katakan begini, 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita harus mengerti kalau dikatakan kita telah dilahirkan kembali di dalam Kristus, artinya oleh pengorbanan Tuhan Yesus kita dibenarkan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah ketika kita sudah dibenarkan, maka kita harus menjaga hidup ini supaya tetap benar di hadapan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Saya ulang sekali lagi, ketika kita sudah dibenarkan, maka kita harus menjaga hidup ini supaya tetap benar di hadapan Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus terus menjaga hidup kita supaya tetap benar di hadapan Allah Bapa di sorga? Kita harus ingat, saudaraku, kodrat dosa itu masih menempel pada tubuh kita, ya. Dosa kita memang sudah diselesaikan, tetapi kodrat dosa yang masih menempel pada tubuh kita ini yang akan menggoda kita. Pada akhirnya kita bisa jatuh lagi di dalam dosa. Saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu kita harus berani memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Terutama kita harus berani memeriksa hati kita dengan jujur. Karena biasanya keinginan-keinginan diri yang ada pada kita itu selalu memenuhi bejana hati kita. Dan keinginan diri itulah yang akan menggoda kita untuk menikmati hidup ini, untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kita harus memeriksa hati kita dengan jujur, apakah masih ada keinginan diri yang mengikat kita atau tidak. Kalau ternyata masih ada keinginan diri yang mengikat kita, itu artinya manusia batinia kita belum layak di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita perkarakan dengan serius di sepanjang hari hidup kita. Karena keterikatan kita dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu membuat hidup kita juga tidak layak dan tidak berkenan. Di dalam Lukas 14 ayat 33, mari kita lihat, firman Tuhan katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, mulut kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, tetapi kalau hati kita masih terikat dengan berbagai keinginan diri, dan ingat, keinginan diri itu selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Jadi kalau kita tidak bersedia melepaskan diri dari segala keterikatan dengan keinginan-keinginan diri atau dengan keinginan untuk menikmati dunia ini,
maka hal itu menunjukkan kalau sebenarnya kita tidak percaya. Ini serius, saudaraku. Kalau kita tidak mau melepaskan diri dari segala keinginan, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Mulut kita bisa berkata kita percaya kepada Allah, tetapi di dalam manusia batinia kita, di dalam hati kita, tersimpan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah. Saudara suka atau tidak suka, saya harus katakan ini dengan tegas. Karena orang yang berkata percaya kepada Allah berarti ia harus bersedia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu saya katakan tadi, mari periksa hati kita dengan jujur. Karena mulut kita bisa berkata, aku mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Tetapi pada kenyataannya, kita masih membiarkan diri kita terikat dengan segala sesuatu yang merupakan keinginan diri. Ini artinya kita berdusta di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita periksa hati kita dengan jujur. Benarkah kita mencintai Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan akan bersedia mengkhianati dirinya sendiri untuk tidak lagi menikmati kesenangan hidup dunia ini. Kenapa? Karena orang yang mencintai Tuhan akan hidup menuruti setiap perintah Allah yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita supaya kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 firman Tuhan katakan dengan tegas, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku, orang yang mengasihi dunia itu menunjuk kepada orang-orang yang masih ingin menikmati dunia ini. Orang yang masih ingin menikmati dunia ini, ia tidak bisa mengasihi Tuhan. Ia tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenap hidupnya. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan dengan jelas, orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, kalau harus jujur, selama ini kita tidak pernah mau mempersoalkan akan hal ini. Kita mau menikmati dunia ini, ya kita nikmati saja, tanpa memperkarakan bahwa kalau kita menikmati dunia ini berarti kita tidak mengasihi Allah Bapa di sorga. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kita lihat Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau sudah dikatakan dengan segenap, itu artinya sudah tidak ada lagi yang tersisa dari hidup kita yang boleh kita pakai untuk menikmati dunia ini. Karena kalau kita masih memakai hidup kita untuk menikmati dunia ini, hal itu sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku, inilah yang harus kita perkarakan. Perhatikan ini. Kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, itu berarti kita bersedia mengkhianati diri kita sendiri. Artinya kita rela daging kita ini tersiksa karena tidak menikmati dunia ini, asal apapun yang kita lakukan itu menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara mau memilih yang mana? Memilih daging yang tersiksa asal hidup menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, lalu nanti ketika kita menutup mata, kita dipandang benar di hadapan Allah karena hidup menuruti firman Allah, hidup melakukan kehendak Allah yang membuat kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Atau pilihan yang kedua, 70 tahun masa hidup kita terus hidup menikmati dunia ini, dan ketika kita menutup mata berdiri di hadapan pengadilan Kristus, lalu Tuhan berkata, Ia tidak pernah mengenal kita.
yang pada akhirnya kita ditolak oleh Allah, kita akan terbuang dari hadapan Allah, dan terbuangnya itu ke dalam kebinasaan yang kekal. Saudara mau memilih yang mana? Ini persoalan serius yang tidak pernah kita perkarakan selama ini. Kita hanya memikirkan hidup hari ini, bagaimana kita bisa nikmati hidup ini. Kita hidup mengikuti keinginan diri yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita sudah tahu. Firman Tuhan katakan dengan sangat tegas, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita masih mau hidup mengikuti keinginan-keinginan diri, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak taat kepada Allah. Kita memberontak kepada Allah. Satu hal yang harus kita sadari, tidak mungkin seteru Allah akan diterima di dalam kerajaan Allah. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius di sepanjang hari hidup kita. Lalu kita mau menjaga hati, pikiran, perkataan, tindakan, bahkan seluruh perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, kita jaga supaya semua yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Orang yang menjaga hidup supaya selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, hal itu membuktikan bahwa ia benar-benar mengasihi Allah, mencintai Allah. Dan dapat dipastikan orang yang mengasihi Allah, orang yang mencintai Allah akan diterima di dalam kerajaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Lalu kami mau mengosongkan diri kami dari setiap keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Supaya di sepanjang hidup kami, apapun yang kami lakukan, semuanya sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Kami mau hidup hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.